Shalom, perkenalkan nama saya Brian Arturi Pati. Di sini saya akan membawa sebuah materi dana politik pangan di Indonesia. Berbicara mengenai dana politik pangan di Indonesia, dana ketahanan pangan untuk 2024 telah ditambah. Kebijakan pangan juga sudah digariskan, baik itu mencakup target produksi hingga kesejahteraan petani. Ini adalah sejumlah pekerja menyusun beras kemasan 10 kg yang dijadikan cadangan beras pemerintah di gudang Perumbulok, wilayah Jakarta dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam 4 tahun terakhir, di antara tahun 2020 sampai 2024, dana ketahanan pangan di Indonesia terus meningkat, terus melonjak, di mana ada tantangan di sektor pangan, baik domestik maupun global. Di sini kita juga bisa melihat semakin ada orkestrasi politik pangan yang kuat, tanpa bumbu politisasi pangan yang dibutuhkan untuk tahun depan. Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2024, pemerintah menyebut pangan sebagai sektor prioritas, di mana dana ketahanan pangan yang dialokasikan sekitar 108,8 triliun dan naik sehingga 7,8% yang dibandingkan outlook APBN 2023 yang sebesar 100,9 triliun. Dana itu terus meningkat sejak tahun 2021 atau setelah pemerintah memangkasnya dari 80,7 triliun pada tahun 2019. Beberapa program itu antara lain pembangunan infrastruktur pangan, pengendalian inflasi, dan pengembangan food estates, kawasan sentra produksi pangan, khususnya di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, ada juga penguatan kelembagaan petani, subsidi bunga pinjaman cadangan pangan pemerintah atau biasa yang disebut dengan CPP, asuransi pertanian, dan subsidi pupuk. Di sini sangat tidak mudah untuk merealisasikan target tersebut untuk tahun depan. Sejumlah tantangan dan hambatan yang terjadi pada tahun ini bisa saja kembali. Hal itu yang akan mempengaruhi kondisi iklim, tetapi juga politik pangan sejumlah negara. Di sini organisasi pangan dan pertanian memperkirakan produksi pada Indonesia pada tahun ini sejumlah 1,13 juta sampai dengan 1,89 juta ton. Kita bisa melihat di sini ada dampak dari La Nina dan El Nino. Hal itu akan menurunkan pendapat petani dari 9 sampai 25%. Organisasi Meteorologi Dunia atau yang bisa disebut dengan WMO bahkan memperkirakan El Nino bakal berlanjut hingga Februari 2024. Sementara di Indonesia El Nino diperkirakan terjadi hingga Oktober 2023. Itu dilansir dari Kompas di tanggal 21 bulan 8 2023. Sejumlah negara produsen beras seperti India dan Thailand memilih untuk mengamankan pasokan pangan di dalam negeri. India melarang ekspor beras non-basmati dan beras pecah. Thailand juga mengurangi ekspor beras. Di sini pemerintah negara tersebut meminta petani mengurangi areal tanam padi untuk menghemat air dan mengurangi risiko gagal panen. Di situ karena akibatnya El Nino. Nah, di kondisi ini dunia khawatir pangan digunakan sebagai alat sebuah negara karena untuk menunjukkan pengaruhnya. Kekhawatiran itu sangat menguat karena Rusia mengancam keluar dari inisiatif biji-bijian Laut Hitam jika tidak ada kejelasan tentang perjanjian fasilitas ekspor makanan, dan Rusia yang tersandra sanksi Barat.
Di dalam negeri, harga sejumlah pokok seperti beras dan gula telah naik akibat kenaikan biaya produksi. Pada tahun ini, tahun 2024, pemerintah menaikkan harga eceran untuk beras. Pengadaan CPP terutama beras pada tahun ini semakin menantang, di mana ada gerakan cepat korporasi beras yang membeli gabah petani dengan harga tinggi telah merepotkan perum Bulog. Nah, di sini buntutnya, pemerintah meminta Bulog mengimpor beras agar memiliki cadangan beras pemerintah atau yang disebut dengan CBP. Dan itu sebanyak 2,4 juta ton. Di sisi lain, kelompok-kelompok tani yang memiliki panggilingan sendiri dan memproduksi beras premium mencoba mempertahankan usaha. Beberapa kelompok tani juga di situ mereka mau mengembangkan usaha mereka, tetapi masih ada terganjal izin dari usaha penggalingan beras. Food estates belum mampu berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan Indonesia. Presiden Joko Widodo bahkan menyatakan food estate ada yang berhasil, ada yang setengah berhasil, dan yang belum berhasil untuk mengatasi krisis pangan di dalam negeri. Di sini ada timbul pertanyaan, mampukah food estates berkontribusi optimal terhadap CPP pemerintah pada tahun depan? Atau bakal ada pengakuan lagi dari Presiden Joko Widodo tentang food estate pada tahun depan? Sekali lagi, sejumlah tantangan dan hambatan di sektor pangan pada tahun ini bisa saja terulang pada tahun depan. Tahun depan, tantangan pengelolaan pangan dari hulu ke hilir akan semakin besar. Karena apa? Karena tahun ini memasuki tahun politik, di mana ada pangan rawan diplotisasi. Dana ketahanan pangan telah ditambah, politik pangan juga sudah jelas. Sudah jelas apa? Baik itu mencakup target produksi hingga kesejahteraan. Hal itu termaksud target bagi food estate. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan dana subsidi bunga pinjaman CPP. Di tengah kondisi keuangan masyarakat yang belum baik-baik saja, pangan murah atau terjangkau sangat dibutuhkan. Nah, di sini CPP, terutama CBP, mendesak direalisasikan di tengah banyaknya program ketahanan pangan. Orkestrasi hulur hilir pangan diperlukan. Di sini mampukah Republik Indonesia memiliki CPP, terutama CBP, seperti yang diidam-idamkan pada tahun ini atau nanti tahun depan? Mampukah food estates berkontribusi optimal terhadap CPP pada tahun depan atau tahun ini? Atau bakal ada pengakuan lagi dari Presiden Joko Widodo tentang food estate pada tahun depan atau tahun ini? Nanti kita lihat bersama.